Sri Lanka merupakan negara pulau di pesisir tenggara India. Negara ini memiliki nama resmi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Sri Lanka merdeka pada 4 Februari 1984. Sebanyak 75% dari 21 juta penduduk Sri Lanka merupakan suku Sinla dan mayoritas beragama Buddha. Sementara 18% merupakan Tamil yang mayoritas beragama Hindu. Sedangkan 7% merupakan etnis Mur yang merupakan keturunan Arab dan Muslim keturunan Melayu. Keturunan penduduk asli Sri Lanka yang saat ini jumlahnya semakin langka. Bahasa resmi yang digunakan negeri ini adalah Sinla dan Tamil. Sementara berdasarkan konstitusi Sri Lanka, bahasa Inggris merupakan bahasa persatuan. Dalam pendidikan dan pemerintahan, ketiga bahasa tersebut digunakan bersama-sama. Sri Lanka merupakan negara semi-presidensial representatif demokrasi republik, yakni presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dan sebagian kekuasaan legislatif berada di tangan presiden. Sri Lanka didominasi oleh Partai Sosialisasi Sri Lanka Freedom Party atau SLFP dan Partai Konservatif United National Party atau UNP selama berpuluh-puluh tahun. Presiden merupakan Commander-in-Chief seluruh angkatan bersenjata Sri Lanka, kepala kabinet, dan berkuasa memilih Perdana Menteri. Ekonomi Sri Lanka mengandalkan ekspor produk pertanian. Hal ini menjadikan Sri Lanka sebagai negara pengekspor teh terbesar kedua di dunia. Komoditi ekspor lainnya berupa produk garmen, rempah-rempah, hasil laut, karet, dan produk olahannya, kelapa, dan produk olahannya, serta berbagai jenis batu mulia seperti produksi karet di Sri Lanka mencapai 36% di seluruh dunia. Selain itu, sebanyak 71% produksi kelapa dari produksi di dunia. Grafit atau timbal hitam juga merupakan industri utama Sri Lanka yang kemudian diekspor ke Jepang. Sementara, industri keramik dan porselin juga berkembang pesat. Dengan garis pantai sebanyak 1.340 km, Sri Lanka memiliki pantai yang indah. Maka dari itu, lokasi tersebut banyak dikembangkan sebagai resort di tepi pantai oleh pengelola lokal atau internasional. Sementara kawasan tengah yang memiliki iklim sejuk banyak dikembangkan sebagai tempat wisata yang menyuguhkan keindahan perkebunan teh. Tak hanya itu, Sri Lanka juga memiliki wisata sejarah berupa situs bersejarah dan objek wisata yang terbesar di seluruh pulau. Seni budaya di Sri Lanka terbagi menjadi 3 kelompok besar, yakni kesenian Kendi yang ada di kawasan tengah dataran tinggi atau disebut dengan Udaratanatum, kesenian dataran rendah di kawasan selatan atau disebut dengan Pahataratanatum, dan kesenian Sabaragumawanatum. Pada pagi hari Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, kami berkumpul di kampus Pakupatan tepat pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dengan suasana ceria, kami memutuskan untuk memesan GrabCar menuju stasiun Serang. Sesampainya di stasiun Serang, kami tiba dengan perasaan lega dan antusias. Kereta yang akan membawa kami menuju stasiun Rangkas Bitung mulai bergerak. Sesampainya di stasiun Rangkas Bitung pada pukul 9.18 waktu Indonesia Barat, kami segera bergegas menuju area perpindahan dari kereta KAI ke KKRL. Kami memesan tiket dengan tujuan akhir stasiun Cikini. Perjalanan kali ini dipenuhi dengan pemandangan yang indah di luar jendela kereta. Kami saling berbincang, tertawa, dan menikmati setiap detik perjalanan. Perjalanan dengan KRL ini memerlukan 2 kali transit di stasiun Tanah Abang dan Manggarai. Meski memakan waktu sekitar 2 jam, kami tetap semangat. Setiap stasiun yang dilewati punya suasana yang khas,
dari ramainya Tanah Abang hingga Manggarai yang jadi persimpangan utama. Perjalanan terasa cepat dengan obrolan dan canda. Dinamika kota yang tak terhenti bergerak menambah keseruan, membawa kami semakin dekat ke tujuan di stasiun Cikini. Setelah perjalanan panjang, kami beristirahat sejenak di dekat kedutaan Sri Lanka. Makan siang mie ayam seharga 15.000 yang mengenyangkan jadi pilihan. Memastikan kami siap menghadapi sesi wawancara dengan fokus penuh. Setelah makan siang, kami menuju kedutaan Sri Lanka. Suasana formal membuat kami antusias sekaligus tegang. Setelah memperkenalkan diri dan konfirmasi undangan, petugas ramah mempersilahkan kami masuk. Awal yang lancar memberi rasa lega. Di dalam kedutaan Sri Lanka, kami disambut hangat oleh staf yang ramah. Suasana formal terasa nyaman dengan kelompok lain yang turut hadir. Sambil menunggu, kami berbincang ringan mempersiapkan diri untuk bertemu Laksamana Prof. Jayanat Kolombage dan tim diplomatik yang profesional. Sesi diskusi akhirnya dimulai. Laksamana Prof. Jayanat Kolombage memimpin jalannya pertemuan. Dengan penuh keramahan, beliau memperbolehkan kami untuk merekam seluruh sesi diskusi. Ini tentunya menjadi kesempatan berharga bagi kami, karena rekaman tersebut akan sangat berguna untuk diulas kembali dan memperdalam pemahaman kami tentang apa yang dibahas selama pertemuan. Ketika sesi tanya jawab dimulai, suasana menjadi semakin interaktif. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan oleh kami dengan penuh antusiasme, dan semua itu difasilitasi dengan sangat baik oleh Kak Nurul selaku penerjemah selama diskusi berlangsung. Beliau membantu kami dalam menerjemahkan setiap jawaban yang diberikan oleh pihak kedutaan sehingga kami dapat memahami dengan jelas semua informasi yang disampaikan. Pihak kedutaan besar Sri Lanka, termasuk ketua kedutaan dan para stafnya, menjawab setiap pertanyaan dengan sangat rinci dan penuh kejelasan. Setiap jawaban disampaikan dengan jelas, memberikan gambaran mendalam tentang berbagai aspek diplomasi dan hubungan antara Sri Lanka dan Indonesia. Kami benar-benar terkesan dengan kebaikan mereka. Selain itu, mereka juga menunjukkan sikap yang sangat profesional dan terbuka, sehingga suasana diskusi berjalan dengan lancar dan penuh makna. Pertemuan ini menjadi pengalaman yang tidak hanya informatif, tetapi juga memberikan kami pemahaman baru tentang peran penting diplomasi dalam menjaga hubungan antar negara. Setelah sesi diskusi berakhir, pihak kedutaan besar Sri Lanka dengan hangat mengajak kami untuk berfoto bersama di depan gedung, sebagai kenang-kenangan dari kunjungan yang berkesan tersebut. Setelah acara selesai, kami saling bersalaman sebagai tanda penghormatan dan ucapan terima kasih. Laksamana Prof. Jayanat Kolombage selaku Ketua Kedutaan Besar Sri Lanka menyambut kami dengan keramahan yang luar biasa. Begitu pula dengan seluruh staf kedutaan. Mereka semua menunjukkan sikap yang hangat dan ramah. Kami merasa sangat senang dan terhormat bisa bertemu dan berinteraksi dengan mereka. Setelah sesi foto bersama selesai, pihak Kedutaan Besar Sri Lanka dengan ramah mengundang kami untuk mencicipi teh Ceylon, minuman khas yang menjadi kebanggaan Sri Lanka. Teh ini memiliki cita rasa yang unik dan mendalam, menggambarkan kekayaan budaya negara asalnya. Mereka dengan antusias memperkenalkan sejarah dan keistimewaan teh Ceylon, menambah kesan istimewa pada kunjungan kami. Kami disuguhi donat yang lezat dan secangkir teh Ceylon yang begitu nikmat, khas dari Sri Lanka. Menariknya, pihak Kedutaan Besar Sri Lanka dengan ramah mempersilahkan kami untuk meracik sendiri teh tersebut, menyesuaikan takaran gula sesuai selera masing-masing, sehingga setiap tegukan terasa sempurna. Suasana menjadi semakin hangat dengan keramahan yang mereka tunjukkan. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, kami juga banyak berdiskusi mengenai perbedaan kebijakan pendidikan antara Sri Lanka dan Indonesia. Perbincangan ini berlangsung dengan akrab bersama staf perwakilan diplomatik Sri Lanka yang sangat humble dan selalu menyapa kami dengan senyuman. Sambil menikmati teh Ceylon yang khas dan donat yang lezat, kami merasa sangat nyaman untuk bertukar pandangan dan berbagi wawasan mengenai sistem pendidikan di kedua negara. Keakraban ini menciptakan suasana yang tidak hanya informatif, tetapi juga menyenangkan, membuat kami semakin menghargai hubungan baik antara Indonesia dan Sri Lanka. Di Kedutaan Besar Sri Lanka, terpajang banyak foto sejarah yang mengisahkan momen-momen penting dalam hubungan diplomatik antara negara-negara. Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah foto bersejarah saat Perdana Menteri Ceylon, Sir John Kotalawala, menerima
kalungan bunga saat tiba di Konferensi Asia Afrika yang terkenal di Bandung pada tahun 1955. Dalam foto tersebut, tampak beliau berjalan berdampingan dengan Perdana Menteri Indonesia, Ali Sastroamidjojo, sementara di sisi kirinya berdiri Kanselir Kedutaan Besar Sri Lanka, Tuan Siniah Ramanathan. Momen ini bukan hanya mengabadikan kehangatan persahabatan antar negara, tetapi juga menjadi simbol penting peran diplomasi dalam mempererat hubungan internasional. Setelah berpamitan dengan penuh rasa terima kasih, kami pun bersiap untuk pulang. Langkah kami mengarah menuju stasiun Cikini, tempat di mana perjalanan kembali ke Serang akan dimulai. Kunjungan yang sangat berkesan ini telah selesai, dan kami melangkah pulang dengan hati yang penuh kenangan, siap melanjutkan perjalanan dengan semangat yang baru. Kami melanjutkan perjalanan pulang dengan menggunakan kereta dari stasiun Cikini menuju stasiun Tanah Tinggi. Karena bertepatan dengan jam pulang kerja, suasana di kereta cukup padat. Ketika kami transit di stasiun Manggarai dan Tanah Abang, penumpang semakin ramai. Kami pun harus berdiri sepanjang perjalanan, mengurangi hiruk-pikuk penumpang yang silih berganti hingga akhirnya tiba di stasiun Tanah Tinggi. Tibanya di stasiun Tanah Tinggi, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju halte bis yang terletak tak jauh dari stasiun. Setelah menunggu sejenak, kami menaiki bis Arimbi yang akan membawa kami pulang ke Serang, menutup hari yang panjang namun penuh makna. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.